malam, Ati. Selamat malam Yuni. Selamat malam Ati. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Modul Pembelajaran Berbasis Problem-Based Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Sumut Selatan pada materi gelombang bunyi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wanti Nauk, NIM 2201050017. Akan ada 3 bagian yang saya jelaskan, yaitu bab 1 latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Oke, kita mulai dari latar belakang. Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan mudah untuk dibentuk. Globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kebutuhan yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan para siswa mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan di era globalisasi. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana proses pendidikan dapat menghasilkan pribadi yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Pendidikan yang efektif mampu mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar, memaksimalkan potensi mereka, serta membangun kemampuan untuk berpikir kritis. Salah satu tantangan utama di berbagai sekolah saat ini adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu membangkitkan motivasi belajar siswa secara sempurna. Motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa dalam memahami materi dan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Nah, dalam konteks pembelajaran di sekolah, metode pengajaran tradisional itu cenderung satu arah. Seringkali tidak cukup untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Proses kegiatan belajar mengajar atau KBM perlu dirancang agar memberikan timbal balik, menantang, dan dapat diterapkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, model pembelajaran berbasis PBL merupakan solusi yang tepat dengan menempatkan siswa sebagai pusat belajar, dan PBL memungkinkan siswa untuk terlihat aktif dalam proses pemecahan masalah nyata dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga meningkatkan rasa ingin tahu serta kemandirian belajar siswa. Modul pembelajaran berbasis PBL memiliki potensi besar untuk mengubah semangat proses belajar dan modul ini dapat membantu guru mengarahkan siswa dalam menyelidiki konsep-konsep secara mendalam dan memfasilitasi pemahaman dengan lebih baik. Dan pada materi fisika, khususnya gelombang bunyi, siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Sumut Selatan mengalami hambatan dan dalam memahami materi, terutama terkait dengan miskonsepsi pada persamaan gelombang dan perambatannya. Keterbatasan bahan ajar yang kontekstual dan tidak menarik menjadi salah satu faktor utama rendahnya motivasi belajar siswa, yang berdampak pada minimnya kemampuan mereka untuk belajar mandiri dan menguasai keterampilan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penggunaan modul pembelajaran PBL dalam pembelajaran fisika menjadi salah satu solusi yang digunakan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, ada 2 perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika pada materi gelombang bunyi dengan menggunakan modul pembelajaran berbasis Problem-Based Learning atau PBL. Yang kedua yaitu, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika pada materi gelombang bunyi dengan menggunakan modul pembelajaran berbasis Problem-Based Learning. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan modul pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan
menggunakan modul pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaatnya bagi siswa yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi fisika. Dan manfaatnya bagi guru yaitu dapat membantu guru dalam meningkatkan proses pembelajaran dan menambah referensi mengenai modul pembelajaran berbasis problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi penulis, yaitu menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal tentang cara belajar yang tepat dan dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. Dan juga sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya. Masuk yang kedua yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama modul pembelajaran. Menurut Ahmadi dan kawan-kawan, mereka menjelaskan bahwa modul adalah proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Dan juga menurut Purwanto dan kawan-kawan di tahun 2011, menambahkan bahwa pelajaran menggunakan modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil yang memungkinkan dapat dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuasis dan integrasi pengetahuan baru. Ini menurut Cahyo 2013. Dan menurut Siregar 2014 mengatakan bahwa belajar berbasis masalah adalah suatu bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang berorientasi pada proses belajar. Jadi dalam proses belajar mengajar, guru harus dapat menggunakan model pembelajaran yang membuat siswa tidak jenuh dalam proses belajar. Salah satu modelnya yaitu model pembelajaran based learning yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dan memungkinkan siswa tidak hanya bergantung pada teori tetapi juga dapat memecahkan masalah secara mandiri dalam menentukan apa arti belajar mereka. Dan yang ketiga yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari kata motif yang mempunyai makna dorongan, keinginan, kebutuhan, dan kemauan untuk melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Hamdu dan Agustina pada tahun 2011, pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan dan juga menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sama halnya juga yang dikatakan oleh Yuniastuti pada tahun 2016 bahwa motivasi adalah salah satu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu gelombang bunyi. Nah, materi gelombang bunyi merupakan salah satu contoh dari gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang merambat memerlukan zat perantara. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Jadi telinga manusia dapat sangat peka terhadap gelombang bunyi sampai batas intensitas tertentu. Suatu gelombang bunyi dapat diterima oleh telinga manusia bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan bentuk gelombangnya. Penelitian yang relevan yaitu yang pertama, penelitian dari Sudi Dul Aji dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan hasil penelitian menunjukkan validitas modul yaitu kelayakan isi 94,8%,
kelayakan penyajian 95%, kelayakan bahasa 88,5%. Dan respon dari siswa presentasinya itu 91% dan juga tampilan muridnya 91,25%, serta bukti relevansinya yaitu validitas tinggi. Modul yang dikembangkan menunjukkan kevaliditan yang sangat tinggi yang membuktikan bahwa konten dan struktur modul sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Respon positif siswa yaitu siswa sangat baik menunjukkan bahwa modul tidak hanya efektif dalam teori tapi juga menarik siswa. Hal ini relevan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar siswa pada materi fisika. Oke, kita masuk dalam bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan 2 bulan pada semester 1 di tahun ajaran 2024-2025 dan dilakukan di SMA Negeri 1 Samo Selatan. Subjek penelitiannya itu siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Samo Selatan. Jenis datanya yaitu kualitatif, instrumen pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Teknik analisis datanya yaitu yang pertama, analisis deskriptif kuantitatif, yaitu angket. Yang kedua, analisis kualitatif, yaitu wawancara dan juga observasi. Dan yang terakhir, yaitu validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan datanya yaitu secara observasi dan wawancara. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Silahkan teman Yuni. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi berdasarkan penjelasan dari teman Ati tadi berbicara mengenai pengembangan modul berbasis model pembelajaran PBL. Jadi keunggulan apa yang Ati lihat sehingga Ati mau menggunakan model pembelajaran problem basic learning dalam pengembangan modul ini? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Silahkan teman Yohana. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa kekurangan dari modul sebelumnya sehingga teman Ati ini mengembangkan modul lagi? Teman-teman, terima kasih untuk setiap pertanyaannya. Dan saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari teman Yuni. Oke, jadi keunggulan dari modul pembelajaran PBL ini yaitu berdasarkan literatur yang saya baca dari Nasution 2018 dan juga Elizabeth 2019 dan Farisi 2017, dapat disimpulkan bahwa learning ini adalah modul pembelajaran yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya, di mana problem based learning tidak hanya mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, tetapi juga mendorong pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Model ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta membangun dan membantu siswa dalam mengaitkan teori dengan praktik kehidupan nyata. Oleh karena itu, model pembelajaran problem based learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat potensial untuk diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Sekian. Mungkin ada sanggahan dari teman Marni. Oke, terima kasih Ati. Mungkin dijelaskan juga keunggulan spesifiknya itu seperti apa ya? Yang bisa Ati lihat bahwa ini nih keunggulannya yang cocok, pokoknya yang pas dengan pengembangan modul saya begitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, teman Marni. Jadi, berdasarkan literatur yang saya baca, yaitu keunggulan yang paling unggul dari model pembelajaran problem based learning ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa itu secara signifikan. Jadi, menurut Nasution 2018,
problem-based learning ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif terlibat dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, hal ini tuh tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep siswa, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dengan solusi yang kreatif dan efektif. Jadi, kemampuan pemecahan masalah ini juga berdampak positif pada aspek lainnya, seperti berpikir kritis, kreatif, dan penguasaan materi pembelajaran. Jadi, modul pembelajaran problem-based learning ini sangat unggul dibandingkan dengan modul pembelajaran lainnya. Mungkin ada sanggahan lagi dari teman Yuni. Baik, saya sudah paham. Terima kasih, Ati. Oke, sama-sama teman Yuni. Untuk teman Yohana, apakah bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oke, baik. Jadi saya bertanya tadi, apa kekurangan dari modul sebelumnya sehingga teman Ati ini mengembangkan modul lagi? Oke, terima kasih teman Yohana. Jadi keterbatasan dari modul sebelumnya yaitu keterbatasan efektivitas, di mana modul sebelumnya belum efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Dan yang kedua yaitu kurangnya penyesuaian kontekstual, di mana modul sebelumnya kurang relevan dengan kebutuhan siswa atau kondisi pembelajaran siswa di kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Sulawesi Selatan, dan juga yang ketiga penguasaan materi yang tidak merata. Jadi modul yang sebelumnya itu modul yang tidak memberikan hasil konsisten dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fisika, khususnya pada materi gelombang bunyi. Maka dari itu penelitian ini tuh digunakan agar dapat mengembangkan modul pembelajaran berbasis PBL yang lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa yang tercantum di dalam tujuan penelitian yang sudah tadi saya sampaikan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Ada sanggahan dari teman Yohana? Pas. Terima kasih, Ati. Jika tidak ada lagi pertanyaan dan sanggahan, maka saya akan menutup presentasi saya. Sekian dan terima kasih.